Ini yang tiga-tiganya saya lihat masih dimakan. Yang bisa jadi basi, menjadi bubur basi adalah tentang reformasi Parcok. Itu bisa jadi bubur basi. Dimakan keracunan, tidak dimakan busuk. Nah, itu yang kita harus ingatkan Pak Prabowo. Pak, sebentar lagi kalau Bapak masih takut terus mereformasi Polri, maka ini menjadi bubur basi. Pada saat itu bubur basi tidak ada obatnya lagi. Karena Bapak makan keracunan, mau dibuang juga ada karena dia berkuasa, susah sekali. Nah, itu yang kita harus ingatkan Pak Prabowo, dan saya bisa menduga bahwa memang ada kendala besar terhadap reformasi Polri ini. Betapa semangatnya beliau, tapi setelah Kapolri membentuk tim reformasi Polri yang harinya sama, tanggalnya sama, 17 September, terus Pak Jokowi datang tanggal 4 Oktober di Kertanegara, langsung kayaknya bubur itu dilarang dimakan oleh berdua ini. Dan kelihatannya Pak Prabowo juga sendok yang mau disiapkan untuk memakan itu Ahmad Doviri hilang tuh sendoknya, nggak tahu di mana sekarang. Nah, jadi bubur panas ini bisa basi. Nah, itu yang kita harus ingatkan Pak Prabowo. Kalau ini basi, maka kepercayaan semua tadi itu harapan. Tadi kan hanya 52% yang menganggap bahwa masih ada harapan. Itu langsung bisa anjlok. Bisa anjlok jauh sekali. Nah, kemudian jadi tentang bubur panas, bubur basi ini, saya bilang saya hanya mengingat kembali tadi bahwa kita harus sadar reformasi 98 hasilnya adalah menyerahkan kekuasaan kepada oligarki. Itu hasil reformasi 98. Bisa kita berdiskusi, tapi faktanya itulah. Oligarki sudah menguasai hukum, mengendalikan partai politik, mengambil sumber daya alam, dan semua sudah dikendalikan, LSM juga dikendalikan. Itulah hasil reformasi. Dan saya pikir aktivis 98 harus sekali-sekali mengakui kesalahan ini. Dan sekarang sekarang mereka yang berhasil menghidupkan pengadilan negara, padahal mereka lah yang menyerahkan negara ini ke oligarki. Itu yang pertama. Dan ini yang harus jadi agenda Prabowo. Dan saya pikir Husnul tadi sudah menyatakan bahwa di buku Paradoks Prabowo itu sebenarnya ya. Oh, saya agak hafal udah, tapi masih lebih hafal ayat-ayat penting di Quran. Nah, ini saya ingin menceritakan Pak Prabowo tadi kan banyak sekali nih. Ini saya dari dulu menyatakan Pak Prabowo ini menyelesaikan negara bagaikan memakan bubur panas, karena ada ininya otaknya Rambo, hatinya Rinto, sehingga memakan bubur panas. Tapi di 4 agenda bubur panas yang dia makan, saya katakan 1 pemberantasan korupsi, 2 pengambilan sumber daya alam, 3 adalah mengendalikan oligarki, 4 adalah memberantas geng SOP, Solo Oligarki Parcok. Nah, problemnya ini yang tiga-tiganya saya lihat masih dimakan. Yang bisa jadi basi, menjadi bubur basi adalah tentang reformasi Parcok. Itu bisa jadi bubur basi. Dimakan keracunan, tidak dimakan busuk. Nah, itu yang kita harus ingatkan Pak Prabowo. Pak, sebentar lagi kalau Bapak masih takut terus mereformasi Polri, maka ini menjadi bubur basi. Pada saat itu bubur basi tidak ada obatnya lagi. Karena Bapak makan keracunan, mau dibuang juga ada karena dia berkuasa, susah sekali. Nah, itu yang kita harus ingatkan Pak Prabowo, dan saya bisa menduga bahwa memang ada kendala besar terhadap reformasi Polri ini. Betapa semangatnya beliau, tapi setelah Kapolri membentuk
tim reformasi Polri yang harinya sama, tanggalnya sama, 17 September. Terus Pak Jokowi datang tanggal 4 Oktober di Kertanegara, langsung kayaknya bubur itu dilarang dimakan oleh berdua ini. Dan kelihatannya Pak Prabowo juga sendok yang mau disiapkan untuk memakan itu Ahmad Doviri, hilang tuh sendoknya, nggak tahu di mana sekarang. Nah, ya, jadi bubur panas ini bisa basi nih. Nah, itu yang kita harus ingatkan Pak Prabowo. Kalau ini basi, maka kepercayaan semua tadi itu harapan. Tadi kan hanya 52% yang menganggap bahwa masih ada harapan. Itu langsung bisa anjlok. Bisa anjlok jauh sekali. Nah, kemudian jadi tentang bubur panas, bubur basi ini, saya bilang reformasi Polri ini bubur basi. Kita mau bisa jadi bubur basi. Ya, saya terinspirasi ceritanya Bung Edi Mulyadi. Jadi ada 4 parcok yang ngobrol di restoran. Parcok pertama menyatakan, jangan sampailah kita direformasi dibawa kementerian atau lembaga. Itu yang paling dia takutkan. Parcok kedua ngomong, udahlah, nggak usah takut. Kita kan memenangkan Prabowo. Nggak mungkin lah Pak Prabowo melakukan menyingkirkan kita. Itu parcok kedua. Parcok ketiga menyatakan, iya, tapi kan kita 2 kali mengalahkan dia. Ini parcok ketiga. Nah, 2 kali mengalahkan dia 2014, 2019. Nah, parcok keempat, udah bubar-bubar, bahaya nih katanya. Nah, itulah kira-kira gambaran cerita 4 parcok tentang perannya terhadap Prabowo. Nah, ini yang harus diingat di ini terus. Siapa tahu cerita itu benar. Cerita benar. Jadi Pak Prabowo kalau mendengarkan 4 parcok ini, harusnya Pak Prabowo mendengarkan parcok ketiga. Oke, lu kalah menangkan saya sekali, tapi lu kan ngalahkan gua 2 kali. Ya kan? Nah, itu yang harus. Jadi Pak Prabowo harus mencari parcok ketiga itu. Dan saya pikir parcok ketiga itu masih ada. Nah, jangan juga parcok keempat, karena bubar dia kembali ke Trunojoyo melapor, Pak begini kejadiannya. Nah, itulah kira-kira cara. Nah, kalau Pak Prabowo tidak lagi berani mencari sendok memakan bubur parcok, saya nyebutkan parcok bukan polisi loh Pak ya. Parcok itulah oknum yang memanfaatkan polisi, tapi bisa juga polisi, oknum tapi. Nah, memanfaatkan itu untuk untuk memenangkan kekuasaan, dan itu fakta. Jadi saya katakan sederhana kok. Kalau saya kan nggak mungkin disuruh menginginkan parcok. Sederhana. 1, reformasi polisi. 1, bebaskan polisi dari parcok. 2, hentikan kegiatan parcok sebagai termul. Itu aja. Sederhana ini, jangan terlalu berpikir idealis. Ya, itu saja yang. Nah, posisi perannya aja itu, hentikan polisi dari, bersihkan polisi dari parcok. Ya, kalau Kapolrinya juga memang parcok, ya apa boleh buat gitu kan. Ya. Nah itu kira-kira di sana. Terakhir saya menyatakan, sepertinya kalau Pak Prabowo masih melakukan 3 agenda utama, dan tadi jangan membuang sendok untuk memakan oligarki, karena begini, pemberantasan korupsi itu pasti akan menyinggung Solo, jadi akan mati sendiri, nggak usah disinggung. Kemudian pengambilan sumber daya alam itu juga akan mengurangi kekuatan, karena oligarki ada di situ. Oligarki apalagi. Nah, terakhir saya cerita bagaimana sebenarnya sumber daya alam itu betul-betul dihabisi. Saya mau cerita tentang timah. Timah itu kita jaya zaman Belanda, jaya sekali. Kemudian diambil alih Orde Lama, Orde Baru, itu muncul penyelundupan yang besar. 45 sampai 77. Tahun 77, Pak Harto menugaskan Sudomo sebagai Pangkop Kaptip untuk melakukan operasi militer di sekitar Bangka. Bangka saat itu tambang masih di darat. Dan itu berhasil.
Itu 90-an, itu timah neracanya hampir sama dengan Pertamina. Kekuatan keuangannya timah karena menutupi pertambangan. Apa namanya? Tidak ada ilegal. 98 bubar semua. Maka masuklah mafia yang dikendalikan oleh bintang dan mantan bintang. Oke? Nah, Pak Prabowo menemukan bahwa 2024 menemukan bahwa 80% timah itu sudah ilegal. Nah, itulah muncul bahwa ekspor timah terbesar adalah Singapura dan Malaysia. Padahal dia nggak punya tambang timah. Nah, yang ngirim ke sana ya bintang mantan bintang. Oke? Nah, itulah dia lakukan operasi militer sekarang. Operasi militer jangan heran, itu puluhan ribu tentara disuruh menjaga laut dan mencari semua. Nah, saya berharap langkah ini dilakukan Prabowo di Sulawesi, di Maluku, di Kalimantan, itu harus dilakukan. Udahlah, kalau tentara nggak ada perang, udahlah perang lawan penyelundup aja lah dulu. Ya kan Pak Barus ya? Ya. Karena yang tadi, karena Parcok belum bisa bersih ya, jangan dulu suruh dia gitu sebelum dibersihkan. Nah, itu kira-kira saya berharap Pak Prabowo teruskan makan bubur panas di korupsi, pemberantasan korupsi, dan kemudian pengembangan sumber daya alam dan mengini oligarki. Kalau oligarki saya paham betul sedang beliau laksanakan, tapi jangan lupa, jangan sampai bubur basi Parcok itu Bapak biarkan, karena itu menjadi buah si malakama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang mulai Bapak kulit tengah. Saya ada pertanyaannya. Karena bubur yang saya melihat dulu SOP Pak Prabowo memulai makan dari pinggir, tapi kelihatannya kalau tiga ini enggak, dia langsung makan di tengah karena langsung mengambil yang besar. Mengambil yang besar karena sudah punya sendok. Pengambilan sumber daya alam dan ini kan ada Safri Samsudin sebagai sendoknya. Nah, kemudian pemberantasan korupsi kan dipakai sendok Jampitsus. Nah, Burbaya muncul sebagai sendok baru, ya kan Pak? Sendok baru untuk menekan fiskal. Makanya diam aja Prabowo. Saya berharap Rosa menjadi sendok baru juga untuk memperbaiki BUMN. Yang saya bilang, yang nggak ada sendoknya, mulai ada sendoknya kemarin Ahmad Doviri datang Solo membuang di Kertanegara sendok itu. Jadi saya menyatakan Pak Prabowo sudah Pak Jokowi datang ke Kertanegara tuh untuk mengambil sendok untuk memakan bubur panas Parcok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.